Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah bersejarah dan berbudaya luhur di Provinsi Riau. Dikenal luas dengan julukan Negeri Istana, kabupaten ini memadukan pesona wisata sejarah Melayu yang kental dengan komitmen kuat memajukan pilar pendidikan, menjadikannya latar belakang yang representatif untuk penerapan inovasi pembelajaran modern. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid. Guru menggunakan proses yang disesuaikan agar setiap anak dengan keunikan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3 pilar utama. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten. Guru membedakan materi atau format penyampaian bahan ajar berdasarkan kesiapan dan profil belajar murid. Diferensiasi proses. Guru membedakan cara atau instruksi bagaimana murid memahami materi. Diferensiasi produk. Guru membedakan bentuk hasil tugas atau unjuk kerja yang dikumpulkan oleh murid untuk membuktikan pemahaman mereka. Perkenalkan, nama saya Deni Fitria. Saya mengajar di SD Negeri 9 Minas Barat. Dan inilah pembelajaran berdiferensiasi di kelas kami. Pengaruh kebiasaan ragam budaya secara turun-menurun.
Tadi misalnya kita belajar tentang tradisi. Apa itu tradisi? Ya, kebiasaan atau adat istiadat kekayaan yang ya secara seluruh. Nah, sekarang kita lihat videonya ya. Di sini ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat dan semangat belajar ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang sejarah, tradisi, dan budaya Indonesia, materi IPA kelas 3 SD. Yuk kita mulai perjuangan belajarnya. Yang pertama ada pengertian sejarah. Sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia pada masa sekarang. Sejarah mempelajari perjalanan kehidupan manusia di masa lalu agar menjadi pelajaran bagi generasi sekarang. Selanjutnya ada tradisi dan budaya. Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat dan masih dipertahankan hingga kini. Sedangkan budaya atau kebudayaan adalah segala hasil cipta, rasa, dan pasar manusia yang berkembang dalam masyarakat. Banyak sekali tradisi yang tersebar di daerah Indonesia, salah satunya ada di Nias, Banyuwangi, Sumbar, dan juga Papua. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh tradisi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kasola yang berasal dari Sumbar. Kasola adalah bentuk ritual untuk menghormati marapu, mohon pengampunan, kemakmuran, dan untuk hasil panen yang melimpah. Yang kedua adalah kebo-keboan yang berasal dari Banyuwangi. Kebo-keboan adalah tradisi di mana masyarakat berperan sebagai kerbau untuk simbol panen melimpah. Yang ketiga ada bakar batu yang berasal dari Papua. Bakar batu adalah tradisi di mana masyarakat masak bersama dalam rumah tanah untuk perayaan penting. Yang terakhir ada lompat batu yang berasal dari Nias. Lompat batu adalah ritual kedewasaan pemuda dengan melompati batu setinggi 2 meter. Agar lebih mengetahui tentang tradisi budaya Indonesia, simak video berikut ini ya. Di sini yang pertama ada tradisi kasola. Tradisi kasola berasal dari daerah Sumbar. Tradisi ini merupakan sebuah permainan melempar lumpur kayu dari atas punggung kuda. Permainan ini dilakukan oleh dua kelompok yang memacu kudanya dengan kencang. Kasola ini adalah bagian dari serangkaian upacara adat yang dilakukan oleh penganut agama tradisional Marapu. Kasola dilakukan secara bergiliran di 4 kampung di Sumbar Barat, yaitu Kodi, Tamboyang, Wonokaka, dan Gawar. Waktu pelaksanaan antara bulan Februari hingga Maret setiap tahunnya. Selanjutnya ada tradisi kebo-keboan. Tradisi kebo-keboan berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di alas Malang dengan tujuan menghalau wabah penyakit. Saat tradisi dilakukan, beberapa laki-laki berdandan menyerupai kerbau. Mereka akan melakukan atraksi serupa kerbau. Salah satunya adalah membajak sawah. Tidak ada kerbau betulan yang terlibat dalam keseluruhan upacara. Yang ketiga adalah tradisi bakar batu. Tradisi bakar batu adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat daerah Pegunungan Tengah di Jayawijaya, Papua. Bakar batu artinya memasak makanan dengan membakar batu-batu. Caranya dengan menggali lubang di tanah, lalu meletakkan batu-batu yang sudah sangat panas di dalam dan di dinding galian tersebut. Sayur, umbi-umbian, dan daging diletakkan di tengah-tengah. Kemudian tumpukan tersebut ditutup dengan batu panas dan dibiarkan beberapa jam sampai matang. Bakar batu ini bisa dilakukan dalam banyak bentuk perayaan. Misalnya, saat dua kelompok masyarakat yang bertikai memutuskan untuk berdamai. Bisa juga perayaan kelahiran atau perayaan lainnya. Semua warga baik yang asli daerah tersebut maupun pendatang yang diundang akan makan bersama sebagai tanda perayaan. Yang terakhir ada tradisi lompat batu dari suku Nias. Lompat batu suku Nias yang dikenal sebagai Kampomo atau Kompo batu adalah tradisi melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Tradisi ini merupakan ritual kedewasaan bagi pemuda Nias yang melambangkan keberanian, kekuatan fisik, dan martabat. Dulu berfungsi sebagai pelatihan prajurit. Kini tradisi ini menjadi simbol kebanggaan, warisan budaya, dan juga atraksi wisata. Selanjutnya ada cara terbentuknya tradisi. Yang pertama adalah kebiasaan-kebiasaan yang diteruskan. Contohnya membuat ketupat saat lebaran. Yang kedua, peristiwa bersejarah. Contohnya upacara mengenang pahlawan. Yang ketiga ada warisan leluhur. Contohnya adalah cerita rakyat atau teknik membatik turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Lalu selanjutnya ada sikap menghargai perbedaan tradisi. Yang pertama, menghormati perbedaan budaya dengan tidak meremehkan, mengejek, atau menganggap rendah tradisi daerah lain. Yang kedua ada bersikap toleransi, yaitu menerima perbedaan adat, kebiasaan, dan budaya sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada bersikap terbuka dan mau belajar, dengan mengenal serta mempelajari budaya lain agar menambah wawasan dan juga mempererat persaudaraan. Yang keempat ada tidak memaksakan kehendak, terutama dalam hal adat dan kebiasaan, serta menghargai pilihan dan tradisi masyarakat setempat. Yang terakhir menjaga sikap sopan dan santun, baik dalam perkataan maupun perbuatan saat berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Lalu ada nilai-nilai dalam tradisi. Yang pertama ada persatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua ada gotong royong, yaitu tradisi kebo-keboan di Banyuwangi. Yang ketiga adalah nilai kebersamaan, yaitu tradisi bakar batu di Papua. Dan yang terakhir ada nilai religius, yaitu tradisi Pasola di Sumber. Kesimpulan dari materi ini adalah tradisi, kearifan lokal, dan budaya adalah aset berharga bangsa Indonesia. Pelestarian warisan budaya membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan menjaga identitas budaya, kita dapat berkontribusi positif dalam masyarakat global. Sekian pembahasan dari materi sejarah, tradisi, dan budaya yang ada di Indonesia. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apa yang kalian lihat dari video itu tentang tradisi? Kebo-keboan tadi dari daerah mana? Iya, Banyuwangi.